It's my life. Lazy. It's my life. I got dirty. It's my life. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Lina. Kayak begini, Ibu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Sebelum di beberapa tahun, enggak sih ya Ibu, enggak beberapa tahun ke belakang, 2 tahun kemarin kita mengalami COVID-19. Apakah ada gitu bagi Ibu dampak dari pandemi yang dirasakan? Ya tentu ada atau banyak. Yang pertama masalah perekonomian, yang kedua banyak yang sakit, terus yang ketiga pendidikan anak jadi harus di rumah. Yang tadinya luring jadi daring ya Bu ya? Nah, selama COVID yang Ibu rasakan selama 2 tahun ke belakang, apakah ada kebijakan desa yang meringankan dampak tersebut gitu Bu? Dari desa apakah ada bantuan atau apa gitu? Ada. Semisalnya apa gitu Ibu? Paling masih sembako ke yang sakit, yang udah positif COVID dikasih bantuan. Oke, berarti lebih banyaknya ke yang sangat terdampak, dan salah satu khususnya itu bagi warga yang terdampak COVID-nya berarti ya Bu ya, yang sakit gitu. Nah, dari pandemi itu yang tadi Ibu sebutkan berarti ya berdampak juga ke dalam pendidikan anak-anak yang tadinya luring menjadi daring ya. Nah, pastinya ada partisipasi orang tua juga ya Bu dalam pembelajaran anak-anak. Seperti apa? Ya kalau belajar di rumah kan nggak kayak seperti di sekolah. Kalau di rumah kebanyakan anak tambah malas, jadinya susah belajarnya. Apalagi kan orang tua nggak bisa menjelaskan, jadi apa-apa lewat HP. Terus kan HP juga harus terus ada kuotanya. Kalau nggak ada ya udah belajar jadi ketinggalan. Berarti pelaksanaannya Ibu juga harus mendampingi juga ya di saat anak-anak melakukan pembelajaran daring. Nah, apakah hanya Ibu saja yang terlibat dalam pembelajaran anak, atau adakah saudara yang lain yang membantu, atau suami Ibu sendiri gitu? Ya kalau di rumah mah ya saya sendiri. Berarti hanya Ibu saja berarti ya? Iya. Kayak ada nggak sih Bu kesulitan yang dirasakan di saat anak melakukan pembelajaran daring? Ya banyak lah kesulitannya. Yang pertama pekerjaan di rumah kan jadi agak terlambat. Oh iya. Yang tadinya pagi-pagi berangkat sekolah udah bebas, beres-beres rumah. Kalau anak di sekolahnya di rumah kan jadi terhambat. Jadi pokoknya jadi banyak pekerjaan. Terus jadi cuman ya gitu, jadi susah wae anak teh ngejelasin juga kan nggak bisa, kebanyakan yang nggak ngertinya. Apalagi kalau karena seringnya berinteraksi ya Bu ya antara ibu dan anak itu selama di rumah. Jadi kalau misalkan ada kesulitan yang anak alami, kadang kalau misalkan ibu orang tua nggak bisa, kadang suka ada rasa kesel gitu ya Bu ya. Kalau misalkan anaknya, bahkan kadang kan suka rewel juga ya Bu anaknya, malah jadi kitanya yang pusing padahal anaknya yang sekolah ya Bu. Iya. Oke. Nah, harapan Ibu nih, yang harapan Ibu dan keluarga yang inginkan pasca pandemi sekarang nih apa Bu? Ada nggak yang Ibu harapkan gitu? Yang diharapkan selama pandemi gitu maksudnya? Setelah pandemi berakhir ya, saat ini Ya pengen sifatnya sekolah kembali lancar seperti jadi kayak kan karena sekarang sekolah memang sudah kelapa
Kayak selanjutnya apakah ada harapan yang ibu inginkan gitu pasca pandemi? Ya pasti ada. Pengennya anak yang tadinya sekolah di rumah kan belum pada ngerti, pengennya sekarang jadi lebih mengerti. Pokoknya Lebih terkontrol lagi. ya ada kemajuan lah dari kemarin-kemarin. Yang tadinya anak malas-malesan, sekarang pengennya lebih giat lagi belajarnya. Karena sudah ada langsung secara langsung oleh guru ya. Iya. Menjelaskan. Kayak yang ibu rasakan ada nggak sih kesulitan dalam beradaptasi pembelajaran pasca COVID gitu. Jadi pembelajaran pasca COVID sekarang tuh bagi ibu ada nggak sih kesulitannya, kan anak baru lagi gitu sekolah secara luring langsung ke sekolah, ada nggak sih gitu kesulitan bagi ibu? Kalau kesulitan sih enggak ya, cuman mungkin ada perbedaannya sama anak sendiri yang tadinya di rumah kebanyakan gak ngertinya, sekarang ada perubahan di sekolah jadi sebaliknya gitu, jadi lebih mengerti. Mungkin beda aja sih. Berarti tidak ada kesulitan ya Bu Iya. ya bagi ibu sendiri. Nah untuk anak ibu sendiri nih sekarang kelas berapa Bu anaknya? Kelas 4 4 SD. SD. Nah, karena sebelumnya kan secara luring gitu ya, di saat COVID, di saat pandemi, anak pun mungkin jarang bertemu teman-temannya. Nah, sekarang di saat anak sudah melakukan pembelajaran secara luring dan bertemu teman-temannya lagi yang mungkin lebih dari 10 orang ya Bu ya di kelasnya juga. Nah, interaksi anak dengan interaksi sosial anak dengan lingkungan belajarnya sekarang itu gimana Bu? Apakah ada perubahan atau masih ya seperti biasa atau gimana? Ya seperti biasa sih, seperti yang kemarin-kemarin pas normal. Jadi enggak ada kesulitan gitu Enggak. interaksi antara anak Enggak. dengan teman-temannya. Cuman jadi anak lebih senang. Ya, jadi ada temannya lagi. Iya. Ya? Nah, ketika kondisi nih sudah membaik ya Bu ya, apa ibu dan bapak bersedia gitu berpartisipasi bila mana sekolah mengadakan inovasi pembelajaran pasca pandemi itu Bu? Maksudnya gimana? Jadi misalkan nih di pembelajaran sekarang kan apalagi sekarang kurikulumnya sudah kurikulum merdeka ya Bu ya. Nah, misalkan bila mana pihak sekolah mengadakan inovasi pembelajaran yang baru, karena kan di kurikulum merdeka ini anak tuh jadi lebih banyaknya harus anak yang mencari, bukan lagi terus guru yang memberitahu, tapi kalau sekarang tuh anak yang harus selalu mencari gitu pembelajaran yang dia dapat tuh. Apa kayak ibu bersedia gitu bila mana hal seperti itu terjadi? Ya bersedia. Tapi mau gak mau ya Bu ya. Iya. Nah, di sini sedikit akan, nah di sini terakhir ya Bu ya, ada tentang pembelajaran blended learning. Mungkin Ibu apa pernah mendengar? Belum ya Bu ya. Kan saya jelaskan, Ibu mohon izin menjelaskan sedikit. Jadi pembelajaran blended learning itu pembelajaran yang tadi saya bilang ya Bu, anak-anak tidak hanya harus tahu soal satu pembelajaran itu hanya dari gurunya, tapi melainkan anak itu harus sebisa mungkin mencari dengan sendirinya. Nah, di dalam pembelajaran blended learning ini bahkan antara guru dengan siswa tidak hanya interaksi selama pembelajaran aja ya Bu, tapi ada interaksi antara guru dan siswa itu secara face to face, secara langsung. Jadi secara berdua seperti ini, tidak kan kalau di kelas ya secara bersama-sama ya Bu ya banyak gitu, tapi ini secara langsung gitu guru dengan satu muridnya. Nah, lalu
Jadi lebihnya kalau di pembelajaran blended learning ini ada interaksi antara guru dengan siswa itu lebih face to face, lebih face to face lagi, lebih dekat lagi. Jadi tidak hanya ada interaksi di kelas saja, tapi juga di secara pribadi itu, agar ya mungkin agar guru pun tahu gitu. Nah, bisa jadi agar guru sendiri tuh tahu gitu pembelajaran anak tuh sekarang gimana, karena kan sebelumnya karena COVID itu luring, jarang bertemu. Nah, guru pun ya ingin tahulah bagaimana sikap anak di saat COVID dan sekarang di saat pasca pandemi ini. Karena ditakutkannya, alhamdulillah ya Ibu, untuk anak Ibu sendiri tidak ada perbedaan dari sebelum luring dan setelah luring. Karena ditakutkannya itu tadi Ibu takutnya karena dulunya jarang bertemu teman-temannya, dan sekarang di saat bertemu teman-temannya lagi secara langsung, ditakutkannya interaksi dengan teman-temannya itu susah karena dulunya luring itu. Jadi supaya guru pun lebih tahu lagi kepribadian anak itu lebih jauh lagi. Terima kasih Ibu atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu. Iya, nggak apa-apa.